Menjadi ada kembali atau punah bawa adalah keberadaan, keberlanjutan, atau berlangsungnya kembali kehidupan makhluk di alam kehidupan setelah mengalami kematian. Menjadi ada kembali dalam bahasa Pali adalah punah bawa yang berasal dari dua kata, yaitu punah dan bawa. Kata punah berarti lagi atau kembali, sedangkan kata bawa berarti menjadi ada atau eksis. Jadi secara harfiah, punah bawa berarti menjadi ada atau eksis lagi. Lahir kembali atau perwujudan kembali adalah terlahirnya kembali makhluk menjadi makhluk jenis tertentu setelah mengalami kematian. Dengan proses kemunculan dan bangkitnya kesadaran pada tahap konsepsi, pembentukan, terwujudnya kelompok-kelompok unsur kehidupan, dan perolehan landasan-landasan indera. Penyebab menjadi ada dan lahir kembali. Menjadi ada dan lahir kembalinya suatu makhluk hidup di kehidupan selanjutnya merupakan akibat dari adanya perbuatan atau kama penyebab lahir kembali yang telah dilakukannya pada kehidupan sebelumnya. Ini berarti kelahiran kembali bukan sesuatu yang mesti terjadi, bukan suatu takdir yang harus dijalani oleh setiap makhluk hidup. Selama ada perbuatan penyebab lahir kembali yang dilakukan suatu makhluk, maka ia pasti menjadi ada dan lahir kembali. Tetapi ketika tidak ada perbuatan penyebab lahir kembali yang dilakukan, maka ia tidak akan menjadi ada dan dilahirkan kembali. Mereka yang telah mencapai pencerahan sempurna tidak lagi melakukan perbuatan penyebab lahir kembali dalam hidupnya, sehingga mereka tidak akan dilahirkan kembali setelah mereka meninggal. Dalam 12 nidana, kelahiran didahului atau disebabkan oleh proses menjadi ada atau eksis. Ketika ditautkan ke belakang, proses menjadi ada atau eksis disebabkan oleh adanya kemelekatan yang muncul karena adanya kehausan atau ketagihan yang diawali dengan adanya ketidaktahuan atau kebodohan batin. Jadi, makhluk hidup apapun yang mengalami proses menjadi ada atau eksis dan lahir kembali merupakan makhluk yang masih memiliki kemelekatan pada sesuatu dalam kehidupan sebelumnya. Karena ketidaktahuan atau kebodohan batin seseorang, disadari atau tidak disadarinya, tetap terus mengumbar keinginan atau kehausannya terhadap segala sesuatu, sehingga timbul kemelekatan pada dirinya terhadap segala sesuatu itu. Dalam proses kelahiran kembali, tidak terjadi suatu perpindahan roh, jiwa, atau kesadaran ke dalam jasmani yang baru. Yang terjadi dalam proses kelahiran kembali adalah adanya proses kesinambungan dari batin pada kehidupan lampau yang berubah menjadi kesadaran kehidupan baru. Proses kesinambungan ini merupakan suatu bentuk aksi-reaksi. Oleh karena itu, proses kelahiran kembali sangatlah berhubungan dengan proses kematian itu sendiri. Dan kedua proses yang berhubungan dengan batin ini sangatlah kompleks. Dalam Sata Sutta, sesuatu disebut sebagai makhluk hidup karena merupakan perpaduan dari 5 kelompok. Yang kelimanya dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama yaitu jasmani atau fisik, dan yang kedua adalah batin. Baik fisik maupun batin ini tidak terlepas dari hukum perubahan. Suatu saat muncul dan saat kemudian mengalami pemadaman atau mati. Batin sendiri terdiri dari perasaan,
pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Unsur-unsur batin ini sering disebut juga sebagai cita atau kesadaran sebagai istilah teknisnya. Batin atau cita ini mengalami kemunculan, pemisahan, dan pemadaman atau mati. Pada saat seseorang mengalami kematian, jasmani tidak lagi bisa berfungsi untuk mendukung batin. Kemudian batin atau cita atau kesadarannya pun mengalami pemadaman atau kematian. Proses dan waktu kematian yang diperlukan oleh jasmani dan batin dalam setiap individu berbeda-beda. Saat menjelang kematian batin, secara otomatis ia meneruskan kesan apapun yang tertanam padanya kepada batin penerusnya yang tidak lain merupakan batin atau cita atau kesadaran pada kehidupan yang baru. Penerusan kesadaran ini terjadi dengan adanya peran dari kama yang pernah dilakukan. Ketika jasmani mengalami kematian dalam batin orang yang sekarat, muncul kesadaran yang bernama kesadaran ajal atau cuti cita. Ketika kesadaran ajal mengalami pemadaman juga, maka orang tersebut dikatakan sudah meninggal. Tetapi pada saat yang bersamaan pula, tanpa selang atau jeda waktu, batin atau cita atau kesadaran kehidupan baru muncul. Dan saat itulah seseorang telah dilahirkan kembali, sudah berada dalam kandungan dengan jasmani yang baru, berupa janin atau sesuai dengan hasil kamanya masing-masing. Keseluruhan proses dari mati kemudian menjadi ada kembali, terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam proses menjadi ada dan lahir kembali, tidak adanya peristiwa perpindahan jiwa atau roh atau kesadaran. Hal ini dapat diperumpamakan seperti sebuah api lilin. Ketika kita melihat sebuah api yang menyala pada sebuah lilin, tampak apinya sama saja walaupun telah 1 jam telah berlalu. Tidak tampak adanya api dari lilin lain yang menggantikannya. Yang jelas tampak oleh kita adalah memendeknya ukuran lilin tersebut. Tetapi, apakah ini berarti api yang menyala tersebut merupakan api yang sama dengan api yang kita lihat 1 jam yang lalu? Jawabannya adalah tidak sama. Jika kita perhatikan secara seksama, api pada lilin tidak akan hidup tanpa adanya unsur-unsur pendukung seperti batang lilin, sumbu dan udara atau oksigen. Api yang menyala tersebut ternyata merupakan api yang berbeda, karena tiap saat disokong oleh bagian dari batang lilin, sumbu dan molekul-molekul udara yang berbeda. Meskipun disokong oleh unsur-unsur yang berbeda, tetapi api tersebut tetap menyala tanpa perlu padam kemudian menyala lagi. Dengan kata lain, adanya proses yang berkesinambungan. Api di sini tidak lain adalah batin atau kesadaran. Batang lilin dan sumbu adalah jasmani, dan udara adalah kama. Jasmani dan kama adalah penyokong keberlangsungan batin dan kesadaran. Dalam Mahatanha Sankaya Sutta dijelaskan bahwa para biku, kemunculan janin dalam rahim terjadi melalui perpaduan 3 hal. Di sini ada perpaduan ibu dan ayah. Tetapi saat itu bukan musim kesuburan ibu, dan tidak ada kehadiran Gandaba dalam kasus ini. Tidak ada kemunculan janin dalam rahim. Di sini ada perpaduan ibu dan ayah, dan saat itu adalah musim kesuburan ibu. Tetapi tidak ada kehadiran Gandaba dalam kasus ini. Juga tidak ada kemunculan janin dalam rahim. Tetapi jika ada perpaduan ibu dan ayah, dan saat itu adalah musim kesuburan ibu,
dan ada kehadiran Gandaba melalui perpaduan ketiga hal ini, maka kemunculan janin dalam rahim terjadi. Jadi, ada 3 kondisi yang harus dipenuhi, sehingga terjadi suatu kelahiran, khususnya pada kelahiran manusia, yaitu adanya sepasang calon orang tua yang subur, adanya hubungan intim dari pasangan atau calon orang tua, dan adanya makhluk yang siap untuk dilahirkan atau Gandaba. Istilah Gandaba berarti datang dari tempat lain, mengacu pada suatu arus energi batin yang terdiri dari kecenderungan-kecenderungan, kemampuan-kemampuan, dan ciri-ciri karakteristik yang diteruskan dari jasmani yang telah mati. Ketika jasmani mati, batin juga mengalami kematian, dengan mengalami perubahan dan langsung muncul pada sel telur dari calon ibu yang baru saja dibuahi. Janin tumbuh, lahir dan berkembang sebagai pribadi baru, dengan diprasyarat baik oleh karakteristik batin yang terbawa dari kehidupan lampau, juga oleh lingkungan barunya. Kepribadiannya akan berubah dan bermodifikasi oleh usaha kesadaran, pendidikan, pengaruh orang tua dan lingkungan sosial, watak menyukai atau tidak menyukai, bakat kemampuan dan sebagainya, yang dikenal sebagai sifat bawaan dari setiap individu sebenarnya adalah terbawa dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, watak serta apa yang dialami pada kehidupan kita saat sekarang pada tingkat-tingkat tertentu adalah hasil dari perbuatan kehidupan lampau. Demikian pula perbuatan-perbuatan seseorang selama hidup akan menentukan di alam kehidupan mana kita akan dilahirkan. Ada 4 jenis keturunan makhluk hidup yang telah dijelaskan dalam Mahasiha Nada Sutta. Sariputta, terdapat 4 jenis keturunan ini. Apakah 4 ini? Keturunan yang lahir dari telur, keturunan yang terlahir dari rahim, keturunan yang terlahir dari kelembapan, dan keturunan yang terlahir spontan. Apakah keturunan yang terlahir dari telur? Terdapat makhluk-makhluk ini yang terlahir dengan memecahkan cangkang sebutir telur. Ini disebut keturunan yang terlahir dari telur. Apakah keturunan yang terlahir dari rahim? Terdapat makhluk-makhluk yang terlahir dengan memecahkan selaput pembungkus janin. Ini disebut keturunan yang terlahir dari rahim. Apakah keturunan yang terlahir dari kelembapan? Terdapat makhluk-makhluk ini yang terlahir di dalam ikan busuk, di dalam mayat busuk, di dalam bubur busuk, di dalam lubang kakus atau di dalam saluran air. Ini disebut keturunan yang terlahir dari kelembaban. Apakah keturunan yang terlahir spontan? Terdapat para dewa dan para penghuni neraka dan manusia-manusia tertentu dan beberapa makhluk di alam rendah. Ini disebut keturunan yang terlahir spontan. Ini adalah 4 jenis keturunan. Setiap makhluk yang dilahirkan kembali akan terlahir di salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan kamanya. Mereka yang cenderung banyak melakukan kama buruk pada umumnya akan terlahir di alam-alam rendah atau alam penderitaan. Sedangkan mereka yang cenderung banyak melakukan kama baik pada umumnya akan terlahir di alam-alam tinggi atau alam bahagia. Secara garis besar, 31 alam kehidupan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 4 alam kemerosotan, 1 alam manusia, 6 alam dewa,
16 alam Brahma berbentuk dan 4 alam Brahma tanpa bentuk. Setelah pencapaian pencerahan agung, Buddha Gautama memekikkan pekik kemenangan. Dengan melalui banyak kelahiran, aku telah mengembara dalam samsara. Terus mencari, namun tidak kutemukan pembuat rumah ini. Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang ini. Pembuat rumah, engkau telah kulihat. Engkau tak dapat membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah runtuh, dan tiang belandarmu telah patah. Sekarang batinku telah mencapai keadaan tanpa berkondisi atau nibbana. Pencapaian ini merupakan akhir daripada nafsu keinginan. Bagi mereka yang telah sadar, mencapai pencerahan agung dan merealisasikan kebenaran tertinggi, menjadi ada dan kelahiran kembali merupakan suatu proses yang melelahkan dan menyakitkan, seperti yang diucapkan oleh Sang Buddha dalam pekik kemenangan tersebut. Oleh karena itu, bagi mereka yang telah sadar, mereka akan berusaha melepaskan diri dari proses kelahiran kembali. Dan bagi mereka yang telah mencapai pencerahan agung dan merealisasikan kebenaran tertinggi atau nibbana, tidak akan lagi mengalami menjadi ada dan lahir kembali. Menjadi ada dan lahir kembali bukan suatu takdir yang harus dijalani oleh setiap makhluk hidup. Menjadi ada dan lahir kembali terjadi karena ada penyebabnya. Dan ketika penyebabnya telah dihilangkan, maka tidak akan ada lagi menjadi ada dan lahir kembali. Hal itu sesuai dengan hukum atau prinsip kemunculan ketergantungan atau paticca samuppada yang menyatakan bahwa dengan adanya ini maka ada itu, dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu. Maka untuk menghentikan proses menjadi atau kelahiran kembali, perlu meniadakan atau melenyapkan penyebab dari proses menjadi tersebut. Penyebab dari proses menjadi tersebut tidak lain adalah tanha atau ketagihan, dan awija atau ketidaktahuan atau kebodohan batin yang ada pada diri seseorang. Jalan atau cara melenyapkan tanha dan awija adalah dengan melaksanakan kemoralan atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya yang terdapat dalam jalan Arya berunsur 8. Dengan menjalankannya, seseorang nantinya bukan hanya terbebas dari kemunculan dan kelahiran kembali, tetapi juga dapat merealisasikan kebenaran tertinggi atau nibbana, yang mana nibbana merupakan tujuan tertinggi dari umat Buddha. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.